Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tamara Mutiara dengan NIM A1011241182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan hukum laut internasional dan kondisi maritim Indonesia. Baik, perkembangan hukum laut internasional terkait dengan delegitimasi perbatasan maritim di Indonesia yang belum selesai. Perkembangan hukum laut internasional dalam konteks delegitimasi perbatasan maritim yang belum selesai ditandai dengan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum utama yang mengatur prinsip-prinsip penentuan batas, serta penggunaan metode negosiasi oleh negara-negara terkait untuk menyepakati batas tersebut. Jika negosiasi gagal, negara dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau mahkamah internasional. Isu-isu seperti prinsip keadilan, intervensi terhadap pulau-pulau kecil, dan pencegahan konflik menjadi tantangan utama dalam penyelesaian yang belum tuntas. Baik, di sini ada dasar hukum dan prinsipnya. Dasar hukumnya memakai UNCLOS 1982. Prinsipnya itu ada penentuan batas yurisdiksi. Terus ada metode penyelesaian dan tantangan. Yang pertama ada metode, yaitu negosiasi. Terus tantangannya ada prinsip keadilan, peran pulau-pulau kecil, dan potensi konflik. Proses lanjutan yang bisa digunakan mungkin pertama diplomasi batas maritim, yang kedua opsi penyelesaian sengketa. Selanjutnya kondisi maritim Indonesia yang belum selesai dengan negara tetangga. Kondisi maritim Indonesia dengan negara tetangga ditandai oleh masalah penetapan batas wilayah yang belum selesai. Konflik klaim batas wilayah ini atas sumber daya laut dan masalah seperti illegal fishing serta pelanggaran batas negara yang sering terjadi. Di samping itu, tantangan juga datang dari keterbatasan infrastruktur, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakjelasan dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan. Permasalahan penetapan batas maritim. Yang pertama, klaim wilayah. Yang kedua, ada dinamika dan gejala. Selanjutnya ada masalah keamanan dan penegakan hukum. Ada 3. Yang pertama, illegal fishing dan pelanggaran batas. Yang kedua, koordinasi penegakan hukum. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Terus permasalahan infrastruktur dan sumber daya. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga, koordinasi pemerintah dan daerah. Dampak masalahnya ada 2. Yang pertama, konflik spasial. Yang kedua, merugikan nelayan kecil. Selanjutnya, analisis kritis. Apakah ketentuan UNCLOS 1982 sudah cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan? Apa tantangan kontemporer yang masih dihadapi? Ketentuan UNCLOS 1982 cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan karena memberikan pengakuan hukum atas wilayah kepulauan dan hak pengelolaan sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif. Namun, tantangan kontemporer meliputi sengketa perbatasan maritim, penegakan hukum terhadap ilegal, unreported and unregulated fishing di ZEE yang terbatas oleh UNCLOS, serta kebutuhan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan UNCLOS agar tidak tumpang tindih antara regulasi dan dapat mengatasi pelanggaran kedaulatan secara efektif. Kemudian, perlindungan yang dapat diberikan oleh UNCLOS 1982. Yang pertama, pengakuan sebagai negara kepulauan. Yang kedua, hak atas ZEE. Yang ketiga, kedaulatan di laut teritorial. Tantangan kontemporernya, yang pertama, sengketa perbatasan maritim. Yang kedua, penegakan hukum terhadap IUU fishing. Yang ketiga, harmonisasi hukum nasional. Yang keempat, ada kapasitas penegakan hukum. Kemudian langkah strategis yang dibutuhkan. Pertama, pembaruan regulasi. Yang kedua, peningkatan pengawasan maritim. Yang ketiga, kerjasama internasional dan regional. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan pertama,
Apa perbedaan mendasar antara perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982? Baik, di sini saya akan menjawab. Pertama, laut teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil di laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Selanjutnya, perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Selanjutnya ada perairan kepulauan, adalah perairan yang ada di dalam wilayah negara kepulauan antara pulau-pulau, disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udaranya di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa konsep negara kepulauan penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing? Baik, jawabannya, konsep negara kepulauan penting bagi Indonesia untuk secara resmi diakui sebagai satu kesatuan wilayah maritim, mengamankan kedaulatannya dan memperluas wilayahnya secara signifikan. Bagi kapal asing, ini artinya adanya hak lintas laut kepulauan atau ALKI, di mana mereka dapat berlayar dengan bebas melalui perairan Indonesia, namun tetap tunduk pada kewajiban untuk tidak mengancam kedaulatan, ketertiban, atau keamanan negara. Implikasinya terhadap kedaulatan dan hak lintas kapal asing. Yang pertama ada penetapan alur laut kepulauan. Indonesia berhak menetapkan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang memungkinkan kapal asing untuk melakukan lintas alur laut kepulauan. Yang kedua ada kedaulatan terhadap ALKI. Meskipun memberikan hak lintas, Indonesia tetap menjaga kedaulatannya. Kapal asing yang melintasi ALKI harus melakukan pelayaran dengan cepat dan normal, tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari alur yang ditetapkan. Yang ketiga, ada batasan dan larangan. Kapal asing dilarang melakukan latihan militer, pendaratan, berhenti atau berlabuh, serta melakukan siaran gelap dan mengganggu telekomunikasi. Yang keempat, ada kewajiban untuk menjaga keamanan. Kapal asing dianggap membahayakan kedamaian dan keamanan Indonesia apabila melakukan kegiatan yang dilarang oleh Konvensi UNCLOS 1982 atau hukum internasional lainnya saat berada di laut teritorial dan perairan kepulauan. Baik, di sini saya mengambil isi materi yang bersumber dari modul Dr. Insinyur Sugeng, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Dan pada buku Mohtar Kusumat Adja, Pengantar Hukum Laut Internasional tahun 1986, dan Hashim Jalal, Indonesia and the Law of the Sea, dan Hari Wisudo MSI. Sekian presentasi materi dari saya Tamara Mutiara, mengucapkan terima kasih.